dibuka ya. Selamat malam teman-teman, kenalin gue Ale. Di sini gue sama Regina bakal bantuin kalian buat ngerjain soal 2018-2019 sama 2019-2020 ya Kak. Kita nanti ngebahas aja, jadi kita kayak ngebahas bareng. Kalau misalnya kalian ada coba jawaban yang beda, terus siapa tahu kita salah kan, ngomong aja, revisi apa namanya. Sama kalau misalkan ada yang mau ditanyain langsung tanya aja, nggak apa-apa. Oke, dikasih ke Karina. Oke, kita mulai ya. Soal pertama nih. Apakah yang dimaksud dengan diameter partikel yang mempunyai luas permukaan yang sama dengan partikel yang diukur? Nah, ini ada di PPT sama Bu Lucy. Nih, ini dia kalau DS itu surface diameter, diameter partikelnya sama, yang mempunyai luas sama dengan volumenya. Ini harus kayak, ini tuh kata kuncinya tuh luas sama volume. Kalau misalnya dV itu volume diameter, itu kata kuncinya volumenya sama dengan volume. Nah, kalau misalnya dP itu dia diameter terproyeksi, luas bidangnya itu sama dengan luas bidang pandang partikel. Kalau DST itu dia diameter stoknya sama dengan kecepatan sedimentasi juga gitu. Jadi kalau ini kan apa yang dimaksud dengan diameter partikel yang mempunyai luas permukaan yang sama dengan partikel. Ini tuh kayaknya salah kurang di sini gitu loh, harusnya ada volume partikelnya gitu. Nah kalau gitu ini tuh jadinya DS ya. Nih DS. Oke. Terus nomor 2, kelarutan cairan dalam cairan yang bercampur sempurna. Nah, kata kuncinya itu bercampur sempurna nih. Kita lihat nih di PPT. Kalau bercampur sempurna itu 2 atau lebih cairan bercampur sempurna dalam berbagai perbandingan. Ini tuh ditanya contohnya. Contohnya bercampur sempurna itu polar sama semipolar. Ada lagi nonpolar sama nonpolar. Kalau polar sama semipolar itu dia ada air sama alkohol, gliserin sama alkohol sama aseton. Nah ini jadi kalian tuh hafalinnya itu air, gliserin sama aseton itu bergabung bercampur sama si alkohol ini. Soalnya kan air, gliserin sama aseton dia sama-sama bercampurnya sama alkohol ini kan. Terus kalau nonpolar sama nonpolar itu dia benzen sama karbon tetraklorida. Nah, di sini kita lihat nih pilihannya. Di sini kan dia bilangnya pokoknya ada alkoholnya. Nah, kita cari nih. Yang ada alkoholnya itu si metanol. Jadi jawabannya air sama metanol gitu. Terus nomor 3. Infus yang mengandung glukosa mengalami degradasi diperoleh hasil reaksi penguraian 5-HMF hidroxyethyl fullerat. Lalu 5-HLF terurai menjadi asam fulmarat dan asam refulinat. Apakah reaksi penguraian yang terjadi? Nah, ini itu kata kuncinya 5-HMF terurai menjadi asam fulmarat dan asam refulinat. Ini tuh ada di PPT. Itu jawabannya reaksi seri atau konsekutif. Nih, contoh reaksinya itu dari glukosa, dia menjadi 5-HMF, begitu jadi asam fumarat sama asam refulinat gitu. Terus nomor 4, lanjut ya. Seorang formulator ingin memformulasikan sediaan sirup obat yang mengandung antibiotik amoksisilin, namun berdasarkan literatur, amoksisilin mudah mengalami penguraian jika kontak dengan air cukup lama. Berdasarkan hal tersebut, formulator mengubah formula menjadi sediaan suspensi rekonstitusi. Apa nggak bahas waktu.
Jadi nanti untuk yang bahas soal itu ada Kak Regina sama Kak Kausan. Untuk saya akan bahas sedikit mengenai pantar kimia organik ya, dari tata nama dan segala macam, supaya nanti buat pengerjaan soal lebih mudah untuk dimengerti. Oke, jadi saya akan share screen. Ya, di layar sudah terlihat. Sudah, Kak. Sudah, Mas. Oke. Jadi yang pertama, karena kimia organik ini kan bahas mengenai senyawa-senyawa turunan alkana. Di UTS kemarin kan belajar mengenai alkana, alkena, dan alkuna. Sekarang kita belajar mengenai senyawa-senyawa turunannya. Nah, yang pertama, alkana masih ingat ya, alkana itu kan alkana itu kalau kita review sedikit, itu kan bentuknya misalkan propana, propa itu kan 3. Maka bentuknya kan seperti ini kan. Nah, yang dimaksud dengan turunan alkana, turunan itu kan di matematika bilangnya derivat kan. Artinya masih punya kemiripan dengan si senyawa alkana. Nah, cuman karena disebut sebagai mirip, berarti ada yang berubah kan. Ada ciri khas khusus yang berubah dari senyawa-senyawa turunan alkana. Nah, senyawa-senyawa turunan alkana itu dibagi ada 6. Sebenarnya ada banyak, nanti di bawah dibagi-bagi lagi, cuma secara umum, secara garis besar, kita bisa bagi menjadi 6 senyawa. Yang pertama adalah alkohol. Nah, alkohol itu adalah senyawa turunan alkana yang punya struktur atau gugus fungsi, itu disebut dengan hidroksil atau dilambangkan dengan OH. Jadi segala senyawa yang punya gugus OH itu disebut sebagai alkohol. Nah, untuk tata nama untuk senyawa turunan alkana itu dibagi 2 ya. Ada tata nama secara IUPAC. IUPAC itu adalah tata nama resmi, dan juga tata nama trivial atau disebut juga tata nama dagang. Nah, untuk yang tata nama trivial itu kita pakai aturan berupa disebut sebagai alkil alkohol. Jadi nanti di contoh soal biar lebih gampang, tapi rumus bakunya adalah alkil alkohol. Dan untuk IUPAC-nya disebut sebagai alkanol. Jadi tadi kan alkana itu induknya diturunkan menjadi, karena alkohol menjadi alkanol. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan ether. Ether itu punya gugus fungsi adalah O, oksigen, yang mengikat 2 atom C yang berbeda. Nah, untuk tata nama secara trivial disebut dengan alkyl ether, dan untuk tata nama secara IUPAC disebut dengan alkoksi alkana. Lalu berikutnya untuk aldehid. Aldehid itu punya gugus fungsi C, O, dan H. Jadi CO ini disebut sebagai gugus karbonil namanya. Kenapa disebut karbonil? Karena ada ikatan antara C dengan O. Lalu hidrogen disebut dengan aldehid, atau kadang orang sebut juga dengan aldehida, sama aja. Nah, untuk tata nama trivial, di sini saya tulis aldehida saja, tapi nanti di contoh soal akan lebih jelas bagaimana tata nama trivial dari aldehid, karena akan sedikit berbeda. Lalu untuk tata nama secara IUPAC dikenal dengan alkanal. Oke, yang berikutnya keton, itu juga gugus karbonil, tapi tidak ada hidrogen. Beda dengan aldehid, di sini ada hidrogennya. Kalau keton itu mengikat 2 atom atau 2 gugus yang berbeda, 2 gugus karbon yang berbeda. Tata namanya alkil keton untuk trivial dan alkanon untuk IUPAC. Lalu berikutnya adalah asam karboksilat. Asam karboksilat itu punya karbonil juga, ikatan C dengan O, tapi gugus sampingnya bukan H lagi, tapi OH. Kalau di aldehid itu H hidrogen doang. Kalau asam karboksilat itu ada OH. Jadi jangan sampai kebalik atau salah kasih nama. Nah, untuk tata nama secara trivial itu dengan disebut asam karboksilat, rumus umumnya. Dan untuk soalnya soal esai kan. Nah, ujiannya kan juga pilgan. Kalian udah kasih tahu belum soalnya dikasih berapa ya kalau tahun ini? Berapa soal gitu? Belum, Kak. Kalau tahun lalu itu soalnya sejam 60 soal.
Jadi ya gitu. Tapi soalnya nggak susah kok, nggak ribet, kayak simple aja gitu. Hitungannya nggak sesusah kayak latihan kalian gitu. Nah, ini contoh soal kuis sih, soal kuis di zaman aku. Kurang lebih soalnya bakal kayak gini juga soal ujiannya, soalnya simple-simple gitu. Nah, kita mulai ya. Nomor 1, baku primer pada proses titrasi merupakan senyawa kimia yang tidak perlu dilakukan lagi. Normalitasnya dapat diketahui dari data penimbangan tertentu dan dilarutkan dalam volume tertentu. Baku primer untuk titrasi NaOH adalah KHP. Nah, ini ada di PPT sih, jadi kalian baca PPT aja sih teori-teori kayak gini. Terus yang kedua, konsentrasi ion H+ dalam 100 ml larutan yang dapat digunakan untuk menetralkan 200 ml larutan HNO3 0,2 molar adalah, rumusnya kan pada tahu lah ya, Vinifana. Nah, jadi diketahuinya aja dulu. Terus ya udah masukin VOH-nya kan 100 ml. Terus kita mau Kak, cari, maaf Kak, motong. ya. Kata peserta suara kakak kecil banget, Oh, nggak terlalu terdengar. oke, sorry. Gini udah. Halo. Udah Kak, udah lebih mending. Kasih Kak. Oke, sorry ya. Nah, V-nya kan 100 ml. Terus yang kita cari itu mau konsentrasi dari ion OH-nya. Berarti yang ditanyakan. Terus untuk VHNO3-nya ada 200 ml. Terus untuk N-nya juga ada 0,2 M. Ya udah, hitung kayak biasa aja. N-nya jadi 0,4. Ada mau nanya nggak? Vinifana gini. Nggak ada. Oke, lanjut. Ini CH3COH ditambah NaOH menjadi CH3COONa ditambah H2O. Nilai Be CH3COOH pada reaksi ini adalah 1. Nah, gimana caranya? Karena ini reaksi asam basa, jadi kalau buat reaksi asam basa itu penentuan bobot ekivalennya itu berdasarkan jumlah mol H+ atau OH-. Nah, kalau di sini ini kan kita ketahuinya OH- kan. Nah, untuk di OH- ini molnya cuma 1. Nah, jadi ya udah Be-nya 1 gitu. Paham nggak? Lanjut ya. Nomor 4. Ini argento kan kalian nggak masuk ya, jadi skip aja. Terus yang 5, berapa konsentrasi dari larutan asam asetat CH3COOH jika diketahui untuk titrasi 25 ml larutan memerlukan 15 ml larutan NaOH 0,05 M agar mencapai titik ekivalen. Rumusnya sama kayak yang nomor 2 tadi. Pakai Vinifana aja. Itu soal-soalnya paling ya ini cari Vinifana doang. V-nya untuk VCH3COH-nya VCH3COH-nya ada 25 ml. Terus yang kita cari konsentrasinya. Terus untuk VNaOH-nya ada 15 ml sama konsentrasi NaOH-nya ada 0,05 molar. Jadi M-nya adalah 0,03 molar. Bisa kan? Ini 15 kali 0,05 dibagi 25. Ada mau nanya? Oke. Terus nomor 6. 3Fe2 ditambah Cl2 menjadi 2Fe3+ ditambah 2 Cl-